Yo, what's up, lagi bersama dengan gua, Mail. Welcome to come back di my channel Muhammad Ismail. Oke, cuy, seperti biasa, gimana kabar lu hari ini? Semoga pada sehat-sehat selalu. Semoga diberikan umur yang panjang dan semoga apa yang disemogakan, semoga tersemogakan, cuy ya. Oke, cuy, seperti biasa untuk video kali ini gue bakal ngebacain cerita-cerita lu lagi ya. Baik itu cerita apapun, lu mau cerita kehidupan boleh, cerita sedih boleh, cerita bahagia boleh, cerita cinta tolol boleh, ya kan? Lama-lama soalnya ke cerita yang pertama ini, let's go, yang menghadapannya nih. Hai Besti, anjay, udah akrab banget tau gue nih. Kali ini gue Alip dan kali ini gue mau cerita tentang temen gue yang level bucinnya udah nggak masuk akal lagi, bucin lagi nih. Jadi dia ini namanya Jidan, anaknya sebenarnya asik, lucu, dan dulu tuh rasional banget. Tapi semenjak dia kenal sama cewek yang dia bilang rumah ternyaman, semuanya berubah drastis. Awalnya sih gue pikir biasa aja, namanya juga orang lagi jatuh cinta. Tapi makin lama tingkatnya tuh makin bikin geleng-geleng. Dia rela bergadang tiap malam cuma buat temenin chat, bahkan sampai ninggalin nongkrong sama kita. Yang lebih parah, dia selalu ngebelain si cewek walaupun jelas-jelas salah. Kayak logika dia tuh hilang entah kemana. Gue sama teman-teman udah sering banget coba ngingetin, tapi dia selalu bilang, kalian gak ngerti hubungan gue. Idi, sebel. Dari situ gue mulai sadar ini bukan bucin biasa, ini udah bucin bikin orang lupa diri. Betul, anjing. Jadi ceritanya makin hari makin absurd. Makin absurd Besti. Zidan ini sampai rela ngelakuin hal-hal yang dulu dia sendiri bilang itu red flag. Misalnya dia pernah diminta buat transfer duit cuma karena si cewek lagi bad mood. Anjing ini kalau masalah duit ini bahaya nih. Dan tanpa mikir panjang dia langsung kirim, gak cuma sekali tapi berkali-kali. Anjing, kita semua yang lihat cuma bisa bengong, kayak ini orang masih waras gak sih anjing. Bahkan pernah suatu hari dia batal ikut ujian kelompok cuma karena si cewek ngajak video call, padahal itu penting banget buat nilai dia. Dan yang bikin kesel, dia nggak ngerasa bersalah sama sekali, dia malah bangga bisa selalu ada buat pacarnya. Idi, sebel. Padahal menurut gue itu bukan setia, itu udah kehilangan prioritas hidup. Betul, kita semua udah capek ngasih saran, tapi dia selalu balik lagi ke satu kalimat andalannya, gue ngelakuin ini karena cinta. Idi. Puncaknya tuh waktu kita lagi nongkrong bareng setelah lama nggak kumpul, kita sengaja ngajak Jidan biar dia inget lagi sama circle lamanya. Awalnya dia datang, kita pikir wah akhirnya balik juga nih anak, tapi belum ada setengah jam dia udah gelisah sendiri. Ternyata si ceweknya lagi ngamuk cuman karena si Jidan gak balas chat 5 menit, dan tanpa mikir dia langsung pamit pulang. Kita semua langsung saling pandang antara mau ketawa atau kesel. Bayangin aja 5 menit doang nggak dibales, terus langsung ditinggal nongkrong yang udah lama direncanain. Itu gue bener-bener sadar Jidan udah kehilangan diri sendiri. Ini Jidan sadar Jidan. Dia bukan lagi Jidan yang kita kenal. Dia berubah jadi seorang yang hidupnya cuma muter di satu orang, dan jujur itu sedih banget buat dilihat dari sudut pandang teman dekat. Yang paling bikin gue mikir keras tuh sebenarnya Jidan ini sadar nggak sih sama apa yang dia lakuin, atau dia emang sengaja nutup mata demi hubungan yang dia anggap sempurna itu. Karena kalau dilihat dari luar, hubungannya tuh nggak sehat sama sekali. Dia selalu ngalah, selalu minta maaf, bahkan untuk hal yang bukan salah dia. Dan anehnya dia ngerasa itu bukti cinta, padahal menurut gue cinta yang sehat itu bukan tentang siapa yang paling berkorban, tapi gimana dua orang bisa saling ngejaga tanpa kehilangan dari diri masing-masing. Betul. Nggak bilang dia harus putus, tapi at least dia harus sadar kalau hidupnya nggak cuma soal satu orang itu doang. Teman, keluarga, bahkan dirinya sendiri juga penting. Jangan sampai karena bucin dia malah jadi versi terburuk dari dirinya sendiri. Ini akhir kata Besti dari cerita Jidan ini, gue cuma mau bilang cinta itu memang indah, tapi jangan sampai bikin lo kehilangan akal sehat. Bucin boleh, tapi tetap harus ada batasnya. Jangan sampai lo jadi orang rela berkorban, rela ngorbanin segalanya tanpa mikir diri sendiri. Karena pada akhirnya kalau hubungan itu nggak berhasil, yang paling capek itu lo sendiri. Ini gue kayak ditampol jedar gitu ya. Oke, next cerita selanjutnya. Hai, kenalin gue Farel, dan kali ini gue mau cerita tentang temen gue yang bucinnya udah masuk level tolong riset otak. Oke, namanya Mas K. Dulu tuh anaknya santai, logis, dan paling anti drama, tapi semua berubah sejak dia kenal sama cewek yang dia sebut Final Destination. Anjing. Awalnya kita semua happy karena ya akhirnya dia ngerasain jatuh cinta juga, tapi makin kesini dia berubah jadi orang yang super beda. Dia jadi gampang panik, overthinking, dan yang paling parah, semua keputusan hidupnya harus ada persetujuan si cewek. Kayak literally mau makan aja nanya dulu. Kita yang lihat tuh antara pengen ketawa sama kasihan. Gue sempat mikir, ini cinta apa ketergantungan sih? Soalnya dari cara dia bersikap kelihatan banget kalau dia udah nggak punya kendali atas dirinya sendiri. Yang bikin makin ngakak, tapi juga miris tuh kebiasaan baru si Mas K ini. Jadi dia sebenarnya
Jadi dia sekarang punya ritual aneh, setiap pagi harus ngucapin good morning panjang lebar ke pacarnya, lengkap sama quotes cinta yang dia cari di internet, anjing. Dan kalau nggak dibalas dalam waktu 10 menit dia langsung panik. Pernah satu kali dia nelpon gue cuma buat nanya, menurut lo kenapa dia nggak balas? Padahal baru 5 menit bestie, gue sampai capek jelasin. Belum lagi dia sering banget ngirim makanannya ke pacarnya, bahkan pas dia sendiri lagi bokeh, yang ada dia makan mie instan seminggu penuh demi bisa traktir pacarnya tiap hari, anjing. Kita semua udah sering bilang, bro, lu juga harus mikirin diri lo sendiri. Tapi dia malah jawab, gue bahagia kok. Kalau dia bahagia, ya gimana ya? Kita cuma bisa tarik napas panjang. Puncak kekonyolannya Mas K ini terjadi waktu kita lagi rencana liburan bareng. Dari jauh-jauh hari dia udah bilang ikut. Bahkan dia yang paling semangat nyusun itinerary-nya. Tapi Hamin satu keberangkatan dia tiba-tiba cancel, alasannya pacarnya lagi bete dan butuh ditemenin. Kita semua langsung speechless. Tiket udah dibeli, penginapan udah dibayar, dan dia dengan santainya bilang, maaf ya guys, gue harus ada buat dia. Anjing. Di situ gue bener-bener gak ngerti lagi. Yang lebih absurd, ternyata dia cuma nemenin video call seharian di rumah. Bukan ada keadaan darurat, cuma nemenin doang. Kita yang lagi di perjalanan malah jadi bahan bercandaan. Ini liburan apa reuni orang waras tanpa Mas K ini? Jujur ya, kita ketawa sih, tapi dalam hati juga sedih karena temen yang kita dulu seru sekarang kayak hidupnya cuma berputar di satu orang saja. Kadang gue mikir Mas K ini sebenarnya sadar nggak sih kalau dia udah terlalu jauh. Soalnya setiap kita ajak nongkrong, kita ajak ngobrol serius, dia selalu bilang kalau dia cuma lagi berusaha jadi pasangan yang baik. Padahal menurut gue jadi baik itu nggak harus kehilangan jati diri. Dia sekarang jarang banget kumpul, jarang ngejar passion dia, bahkan hobi lamanya udah ditinggalin. Semua waktunya cuma buat satu orang, dan anehnya dia bangga sama itu. Gue sama teman-teman cuma bisa berharap di suatu saat kebuka matanya, karena jujur aja hubungannya saat itu harusnya bikin lo berkembang, bukan malah bikin lo jadi versi yang makin kehilangan. Kita nggak pernah larang dia buat cinta, tapi kita pengen dia juga tetap jadi dirinya sendiri, karena kalau semuanya hilang nanti dia bakal nyesel sendiri. Ya mungkin namanya juga gue nggak ngebelain si ini ya, temen lu itu ya gue bukan ngebelain temen lu, tapi emang rata-rata yang gue lihat orang yang pertama kali baru jatuh cinta emang gobloknya itu goblok ini apa namanya, bukan kuadrat lagi tapi pangkat 10 gitu loh. Hai mas, kenalin gue Bagas, dan kali ini gue mau cerita temen gue yang bucinnya udah sampai bikin kita semua mempertanyakan realita. Dulu dia tuh tipe orang yang santai, nggak gampang kepengaruh, dan selalu jadi penasehat paling bijak di tongkrongan. Ini mulai lagi nih ngegibah. Tapi semua berubah sejak dia jadian sama cewek yang disebut alasan gue hidup. Ini awalnya kita pikir ya lebay dikit gak apa-apa lah, namanya juga orang lagi kasmaran. Tapi makin lama kelakuannya makin gak masuk akal. Dia jadi overprotective, gampang cemas, dan paling aneh dia selalu minta izin untuk hal-hal sepele. Bahkan sekedar main game bareng kita aja harus nanya dulu. Kita yang lihat cuma bisa bengong sambil mikir, nih orang kenapa berubah 180 derajat ya. Dari situ gue mulai sadar ini bukan sekedar bucin biasa, ini udah masuk fase bucin yang bikin logika cuti panjang, anjing. Cerita makin lucu tapi bikin geleng kepala. Waktu dia mulai punya kebiasaan baru yang absurd, dia sekarang tiap malam wajib laporan detail kegiatannya ke pacarnya. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Bahkan hal sepele kayak tadi gue minum es teh 2 kali pun dia ceritain. Dan kalau ada satu hal yang kelewat dia bisa dimarahin. Tapi anehnya dia nerima aja dengan santai. Pernah suatu hari dia lagi nongkrong sama kita, terus tiba-tiba panik sendiri karena lupa ngabarin kalau dia lagi di luar. Ternyata ada ya orang begitu ya. Dia langsung cari tempat sepi buat video call, ninggalin kita gitu aja. Kita langsung ngakak campur heran. Yang lebih gokil, dia pernah bilang kalau dimarahin itu tanda sayang. Situ gue langsung mikir, nih bukan cinta sehat, ini udah kayak ujian kesabaran level dewa, anjing. Puncaknya tuh waktu kita lagi ngerjain tugas bareng di rumah teman. Dia awalnya fokus, bahkan dia yang paling niat, tapi tiba-tiba mood dia berubah total cuma karena pacarnya bilang kangen. Tanpa mikir panjang dia langsung berhenti ngerjain tugas dan sibuk video call berjam-jam. Kita semua yang lagi serius jadi buyar. Bayangin aja deadline tinggal besok, tapi dia malah sibuk senyum-senyum sendiri pojokan. Yang lebih parah, pas kita tegur dia malah bilang santai aja, yang penting dia happy dulu. Di situ kita semua langsung saling pandang antara mau ketawa atau nangis. Karena jujur aja ini udah bukan prioritas yang bener. Dia kayak kehilangan arah, semua hal jadi nomor 2 setelah pacarnya. Dan sebagai teman kita cuma bisa geleng kepala sambil berharap dia cepat sadar. Gue kadang suka mikir, dia ini sadar gak sih kalau dia udah
udah terlalu jauh. Nggak sadar, dia tolol gitu loh. Karena tiap kita coba ngobrol serius, dia selalu ngerasa semua yang dilakuin itu wajar. Dia bilang kalau cinta ya harus total. Padahal menurut gue total itu bukan berarti kehilangan kontrol atas hidup sendiri. Betul. Dia sekarang jarang nongkrong, jarang ketawa, lepas, bahkan kelihatan capek tapi dipaksain terus. Yang bikin sedih, dia nggak ngerasa ada yang salah. Padahal dari luar semuanya kelihatan jelas. Hubungan itu harusnya bikin lo berkembang, bukan malah bikin lo jadi orang yang terus-terusan nurut tanpa batas. Betul. Gue sama teman-teman cuman bisa ngingetin pelan-pelan, karena kita tahu kalau dipaksa juga percuma. Yang ada dia malah makin defensif dan makin tenggelam dalam dunia bucinnya sendiri. Ini tapi emang orang-orang seperti ini kudu benar-benar digaplok sampai mati gitu ya. Jangan sampai mati lah, minimal sampai dia inilah sadar gitu. Oke cuy, mungkin gitu aja untuk cerita kali ini. Kita lanjut cerita besoknya. Segitu aja video kali ini. See you next time nya. Peace, enjoy.